Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Roni. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ke kawan-kawan bagaimana cara mengerjakan benda kerja yang ada pada gambar berikut. Yang mana pada gambar ini ada beberapa hal nanti akan saya informasikan. Yang pertama, apa kompetensi yang kawan-kawan dapatkan selama membuat benda kerja seperti gambar ini. Kemudian yang kedua, peralatan apa saja yang diperlukan dalam mengerjakan alat ini. Baik, yang pertama itu adalah kompetensi. Kompetensi yang kawan-kawan dapatkan, yang pertama itu adalah pembubutan berstep untuk bagian luar. Kemudian yang kedua itu adalah proses pembuatan bor atau lubang menggunakan, yang pertama kawan-kawan silakan menggunakan NC. Kemudian yang kedua itu silakan dilanjutkan dengan menggunakan mata bor, mulai dari mata bor 5 sampai itu adalah diameter 14. Kemudian yang ketiga, nanti di sisi bagian ujung silakan kawan-kawan menggunakan CD yang mana fungsinya adalah untuk membantu dalam proses pembuatan ulir luar. Kemudian yang ketiga, kompetensi apa yang kawan-kawan dapat itu adalah proses pembuatan ulir luar. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah proses pembuatan ulir dalam, di mana proses pembuatan ulir dalam nanti kawan-kawan akan menggunakan tab. Sedangkan untuk pembuatan ulir luar, kawan-kawan akan menggunakan itu adalah pahat pahat ulir. Oke. Kemudian peralatan yang kawan-kawan gunakan itu yang pertama adalah pahat rata kiri. Kemudian yang kedua, silahkan kawan-kawan gunakan, ini adalah alat ukur vernier caliper yang digunakan untuk mengukur benda kerja. Kemudian yang ketiga, silahkan kawan-kawan gunakan, ini adalah peralatan safety, itu adalah kacamata. Baik, dalam proses pembubutan, yang pertama silahkan kawan-kawan pasang terlebih dahulu itu adalah benda kerja. Kemudian dilanjutkan dengan memasang pahat rata kiri pada tool post dan pastikan pahat rata kiri kita itu center terhadap benda kerja. Setelah kawan-kawan melakukan proses pemasangan pahat rata kiri, kemudian benda kerja sudah dipasang, dan hal yang harus kawan-kawan pahami itu adalah pastikan benda kerja kita yang keluar dari sisi permukaan cak itu harus lebih dari 47. Jadi kita akan melakukan proses menyelesaikan dimensi atau pekerjaan yang di sisi bagian belakang, kemudian nanti baru kita lanjutkan ke sisi bagian depan. Oke, kemudian silahkan kawan-kawan lakukan proses facing terlebih dahulu permukaan dari benda kerja. Di mana proses facing ini itu adalah membersihkan bagian permukaan hasil dari sisa potongan. Oke, silahkan dihidup. Kemudian yang berikutnya, pastikan kecepatan putaran dari mesin bubut itu sudah kawan-kawan lakukan proses perhitungan. Kemudian kecepatan eretan silahkan kawan-kawan tentukan berapa yang akan digunakan. Jadi hal yang harus kawan-kawan perhatikan dalam proses pemakanan, ada pemakanan yang pertama itu adalah pemakanan kasar, kemudian yang kedua ada pemakanan halus. Pada proses pemakanan kasar, silahkan kawan-kawan setting itu adalah kecepatannya itu adalah 0,043. Kemudian untuk pemakanan halus atau pemakanan finishing, silahkan kawan-kawan tentukan itu adalah 0,028. Oke, baiklah, untuk yang pertama kita lakukan proses facing. Oke, jadi ini ada sedikit pengalaman buat kawan-kawan semua. Jadi kalau kita lihat dari hasil proses pembubutan, ini terjadi proses pembubutan berstep. Di mana hal ini disebabkan permukaan pahat rata kiri kawan-kawan ini adalah lebih turun daripada sisi bagian ujung dari sisi dari pahat kita. Maka cara untuk menyelesaikan permasalahan ini, silahkan kawan-kawan miringkan pahat rata kiri itu adalah ke sisi bagian luar sekitar ini lebih banyak itu adalah sekitar 3 derajat atau 4 derajat. Kemudian silakan kawan-kawan lanjutkan lagi ke proses facing kembali.
Oke, jika kawan-kawan menjumpai permasalahan di sisi bagian tengah itu masih ada chip yang tersisa, maka silahkan kawan-kawan naikkan pahat rata kiri kawan-kawan ke sisi bagian atas. Kemudian kita lanjutkan ke proses facing kembali. Jika sudah selesai, silahkan kawan-kawan lanjutkan ke proses pengurangan diameter dari dimana bakal benda kerja kita itu adalah diameter 1 inci. Itu adalah 25,4. Silahkan kawan-kawan jadikan itu adalah 25,4 dijadikan itu adalah diameter 12. Diameter 12, 25 ke 12 itu adalah 13 mm. Silahkan kawan-kawan kerjakan itu adalah sampai 13 kali pengulangan sepanjang 46. Nanti sisa 1 mili itu akan kita lakukan secara proses finishing. Setelah proses finishing, silahkan kawan-kawan tentukan titik 0,0 di sumbu X dan Z. Kemudian majukan, kemudian disentuh, silahkan kawan-kawan setting itu adalah di titik 0. Oke, maka pahat kita sudah berada di titik 0,0. Silahkan kawan-kawan lakukan proses pemakanan. 1 kali proses pemakanan itu adalah 10 garis atau 1 mili. Oke, kita tambah 10 garis. Kemudian baru kawan-kawan lakukan proses pemakanan ke sisi sebelah kiri. Oke, silakan kalian perhatikan itu panjangnya itu adalah 46 mm. Ini adalah 1 kali proses pemakanan. Silakan kawan-kawan lakukan pengulangan sampai sebanyak 11 kali pengulangan.
kira-kira 9 atau 10 kali proses pemakanan, silakan kawan-kawan lakukan proses pengukuran untuk memastikan dimensi dari benda kerja kita. Di sini itu baru masih di 16 mm. Maka 16 ke 13 itu adalah 3 kali pemakanan. Berdasarkan hasil perhitungan kita tadi, dimensi yang kita dapat itu adalah kemungkinan besar itu di angka 13. Oke, 13. Kemudian silahkan kawan-kawan lakukan ke proses finishing, di mana 1 mili ke dimensi menjadi 12, silahkan kawan-kawan lakukan setengah dari ukuran yang akan kita selesaikan. Jadi kalau di sini 1 mili, silahkan pada proses finishing kawan-kawan makan itu terlebih dahulu adalah 0,5, kemudian 0,25 sampai betul-betul mendapatkan dimensi 12 mm. Silakan kawan-kawan ganti terlebih dahulu kecepatan pemakanan itu adalah di 0,028. Kemudian kita lakukan proses pemakanan itu adalah 5 garis atau 0,05. Baik, kemudian silakan kawan-kawan ganti pahat rata kiri itu menjadi pahat chamfer.
Setelah part chamfer kawan-kawan pasang, silahkan kawan-kawan dekatkan part chamfer ke permukaan benda kerja sampai betul-betul menyentuh, atau kawan-kawan bisa menghidupkan mesin sampai part chamfer kita itu menyinggung permukaan dari benda kerja. Oke, setelah menyentuh, silakan kawan-kawan nolkan terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam proses penghitungan jumlah. Dikarenakan dari gambar kerja kita itu diminta adalah 1x45, kalau di proses pencemperan ini beda dalam proses pemakanan. Maka kalau kita hitung 10 garis itu adalah 0,5. Kita makan secara perlahan-lahan, secara bertahap. Oke, ini baru 10 garis. Kemudian kita tambah 10 garis lagi. Oke, maka proses chamfer kita sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke proses pembuatan pemboran, itu adalah NC, di mana bukan NC tapi CD, yang mana fungsinya nanti pada saat proses pembuatan ulir. Silahkan kawan-kawan pasang NC itu di cakbor. Setelah proses pemasangan NC CD, silakan kawan-kawan lakukan proses pemakanan di bagian ujung dari benda kerja. Dekatkan terlebih dahulu, kemudian silakan dihidupkan mesin. Kemudian dalam proses pemakanan CD ini sendiri, silakan kawan-kawan masukkan itu sampai 3/4 dari ujung dari CD ini sendiri. Jadi silakan kawan-kawan lakukan proses pemakanan. Oke, setelah selesai, silakan kawan-kawan matikan mesin kita. Kalau kawan-kawan lihat, oke, seperti inilah mata kalau NC kita proses pemakanan. Jadi dia memiliki step yang mana nanti fungsinya untuk meletakkan itu adalah left center. Maka pekerjaan kita untuk sisi bagian belakang dari benda kerja itu sudah selesai. Nanti video berikutnya akan kita lanjutkan ke sisi bagian depan. Kemudian untuk pemahaman perbedaan antara NC dengan CD itu sudah dibuatkan video. Nanti silakan kawan-kawan pahami apa perbedaan antara NC dengan CD.